ketika suatu pesawat melewati cuaca buruk, hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan turbulensi. Apakah mesin pesawat masih mampu menghadapi kekuatan alam? Nah, kita sekarang tahu bahwa penerbangan itu sangat rentan mengalami yang namanya cuaca buruk. Bahkan ketika kita berada di udara saat ketinggian jelajah, itu pilot seringkali menyalakan lampu tanda kenakan sabuk pengaman karena cuaca buruk. Nah, kamu mungkin ada pengalaman dari cuaca buruk selama penerbangan ini? Nah, tentu saja kita tahu karena kita sering terbang di Indonesia, cuaca di Indonesia itu tidak menentu. Kadang bisa sangat cerah, kadang bisa sangat-sangat parah. Nah, tentu saja kita mungkin pernah mengalami penerbangan yang melewati badai atau at least hujan yang sangat deras ya, dan rasanya tidak nyaman. Apalagi waktu itu aku pernah naik penerbangan ATR 762-200 di mana pesawat itu turboprop dengan badan yang ringan. Oleh karena itu gampang terombang-ambing oleh angin. Oleh karena itu masuk ke awan terasa sangat hebat turbulensi. Kalau kamu gimana? Kalau aku waktu itu pesawatnya lebih besar, Airbus A350, tapi waktu itu penerbangan malam hari. Dan kala itu memang cuacanya sedang buruk. Bahkan kapten itu sampai mengumumkan bahwa seluruh in-flight service di stop. Seluruh cabin crew harus kembali ke tempat duduknya. Padahal ini sesuatu yang tidak biasa. Biasanya kan kalau misalnya ada turbulensi, cabin crew masih keliling menyodorkan makanan dan minuman. Tapi kali ini benar-benar di stop di pesawat besar. Dan itu turbulensinya berlangsung hingga kira-kira 5-10 menit. Kali ini kita akan masuk ke tinjauan singkat dari penerbangan ini. Jadi taka penerbangan 110 ini melayani rute dari Bandara Internasional Philip S.W. Goodson di Belize City ke Bandara Internasional New Orleans di Louisiana. Nah, kali ini terdapat 38 orang penumpang dan juga 7 kru, sehingga totalnya adalah 45 orang. Nah, maskapai taka ini sendiri itu sekarang sudah menjadi bagian dari Avianca Group. Nah, pada 24 Mei 1988 terjadi badai yang hebat. Nah, pesawat ini menembus badai dan alhasil mengalami pemadaman pada kedua mesin pesawat tersebut. Pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah Boeing 737 seri 300 yang ketika itu masih relatif baru. Namun kalau sekarang kita sudah bisa bilang bahwa pesawat Boeing 737-300 ini masuk ke generasi yang klasik. Nah, pesawat Boeing 737-300 ini dulu relatif tidak ada kompetitor di size tersebut. Hingga akhirnya datang A320 Family di akhir tahun 80-an. Nah, kedua pilot yang terlibat dalam kejadian ini merupakan pilot yang sangat berpengalaman dan memiliki jam terbang yang tinggi. Namun ada satu hal yang unik nih. Kapten itu kehilangan penglihatan di salah satu matanya akibat terkena tembakan ketika terbang di area baku tembak ketika perang sipil di El Salvador. Nah, seorang pilot instruktur juga ikut di kokpit pesawat tersebut untuk memantau kinerja pesawat yang relatif baru tersebut. Take off dan cruising berjalan dengan normal pada penerbangan ini. Nah, kemudian setelah cruising beberapa saat, pesawat ini turun dari ketinggian jelajahnya yaitu 35.000 kaki untuk memulai approach. Nah, saat mereka mau approach ini, para pilot menyadari dari radar cuaca yang ada di pesawat mereka bahwa terdapat badai yang parah di depan mereka. Namun karena mereka merasa bahwa ini sanggup dilewati, mereka akhirnya memutuskan untuk terus approach melewati badai tersebut. Yang tidak mereka sadari adalah badainya sangat intens dan sangat parah di luar ekspektasi mereka. Sehingga ketika mereka melewati badai tersebut, padahal mereka sudah menyalakan continuous ignition dan anti-ice feature pada mesin mereka, mesin tersebut mengalami pemadaman. Kenapa kok ketika melewati badai mesin pesawat bisa mengalami pemadaman? Karena untuk mesin bisa berjalan, mesin itu butuh airflow, asupan udara yang konstan dan relatif kelembabannya itu rendah.
Namun sayangnya dengan begitu banyaknya air yang ada dalam awan badai tersebut, hal tersebut tidak dapat tercapai sehingga mesin pesawat akhirnya mengalami pemadaman. Nah, ketika ketinggian sudah 10.000 kaki dan mereka sudah statusnya agak gliding, mereka mencoba menyalakan EPU untuk menyalakan mesin pesawat mereka. Namun sayangnya setelah beberapa kali percobaan, mesin tersebut tidak dapat menyala seperti kondisi awal, sehingga mereka mencoba menggunakan windmill restart. Namun windmill restart ini pun juga tidak berhasil dan mesin ini tetap tidak dapat nyala. Nah, lalu kondisi mesin itu coba dinyalakan menggunakan prosedur standar dan ternyata berhasil. Tapi tidak lama kemudian kedua mesin menjadi overheat dan akhirnya para pilot melihat wah ini kondisi yang berbahaya dan akhirnya mereka memutuskan untuk mematikan saja kedua mesin. Nah, kita tahu bahwa kedua mesin yang sudah mati ini menyebabkan pesawatnya gliding dan tidak ada power di sini. Dan juga di situ para pilot ini mencari-cari beberapa situs alternatif. Jadi first officer ini menghubungi petugas ATC terlebih dahulu untuk menyatakan kondisi darurat dan meminta bandara terdekat untuk melakukan pendaratan. Nah, dari petugas ATC menawarkan ada satu bandara di daerah Lakefront, tapi ternyata kondisinya sudah terlalu jauh bagi pesawat ini untuk bisa mendarat dengan selamat. Nah, akhirnya pesawat ini punya 3 opsi untuk melakukan pendaratan. Yang pertama di tanah rawa, yang kedua di air di dekat teluk, dan yang ketiga adalah di tanah rumput. Ini pilihan ketiganya tidak mengenakan dan sangat berbahaya. Dan pada waktu itu, satu-satunya pilihan yang terlihat masuk akal adalah mendarat di air, di dekat teluk itu. Jadi, Kapten memerintahkan first officer untuk membantu dalam checklist ditching dan mempersiapkan pesawat untuk pendaratan darurat di air. Tapi ketika akan melakukan ditching, mereka mengamati ada lahan kosong, lahan rumput kosong. Dan itu akhirnya mereka berhasil mendarat di situ. Dan ternyata lahan itu adalah milik fasilitas NASA. Dan akhirnya seluruh 45 orang penumpang dan kru itu berhasil selamat dengan hanya 1 orang terluka. Ini adalah sebuah prestasi. Nah, setelah kejadian ini, pihak investigator itu melakukan penyelidikan, mencari tahu mengapa pesawat ini bisa terlibat di dalam suatu insiden. Nah, karena bagi pemikiran mereka pada waktu itu, yang namanya mesin pesawat itu sudah disertifikasi untuk melalui hujan badai maupun hujan es dalam kondisi separah apapun. Karena mereka itu didesain untuk waterproof dan juga tahan banting. Tapi sedikit yang mereka tahu bahwa pada waktu itu, badai petir yang mereka alami itu termasuk ke dalam kategori 4. Dan ini kategori yang sudah sangat-sangat parah, dan ketika dilakukan pengetesan di mesin ini akan mengalami kerusakan ketika badai petirnya sudah zona 4, ditambah waktu itu mesin beroperasi pada kondisi idle atau akan melakukan pendaratan. Jadi ketika rotasinya itu sudah mulai pelan, maka cuaca buruk ini lebih mudah merusak mesin. Dan bisa dilihat bahwa setelah pesawat ini mendarat, di bagian hidung pesawat itu banyak yang penyok karena adanya tabrakan dengan hujan es itu tadi. Es yang kecil itu merusak bagian depan dari pesawat dan diamati bahwa mesin nomor 2 yang di sebelah kanan itu mengalami kerusakan akibat overheating. Nah, yang didapat dari investigasi ini adalah yang pertama, pihak produsen pesawat dalam hal ini Boeing dan selanjutnya pihak produsen pesawat yang lainnya mengadakan fitur continuous ignition yang otomatis nyala ketika pesawat ini terbang melewati cuaca yang buruk. Jadi pilot tidak perlu khawatir mereka lupa menyalakan continuous ignition ini karena produsen pesawat sudah memitigasi resiko tersebut dengan cara otomasi, dengan cara sensor yang akan menyalakan langsung continuous ignition ini ketika melewati cuaca yang buruk. Selain itu dilakukan juga modifikasi pada bentuk nose cone dan juga pada fan blade pesawat supaya tidak terjadi kerusakan seperti water hammer effect yang terjadi akibat hujan badai yang sangat parah, sehingga
ada mitigasi resiko apabila pesawat melewati hujan badai yang sangat parah tersebut. Tentu saja turbulensi akan tetap terjadi, namun pesawat dipastikan dapat tetap berjalan melewati badai dengan teguh dan aman sentosa. Selain itu, sekarang mesin-mesin pesawat ini memiliki pintu pembuangan untuk moisture atau kelembapan yang mungkin ikut dalam udara dan tersangkut ke dalam mesin, sehingga kelembapan udara yang akhirnya menjadi air tersebut dapat keluar melalui pintu di bagian bawah mesin. Dari kejadian ini, seperti biasa kita ingin mengingatkan kepada para penonton dan pendengar mengenai pentingnya aspek keselamatan dalam dunia penerbangan. Karena aspek keselamatan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, tidak hanya dari sisi mekanis, tapi juga sumber daya manusia. Dan dari kejadian ini, kita belajar bahwa walaupun desain dari mesin pesawat ini ada cacatnya, tetapi sumber daya manusia yang handal, yang terampil dari para pilot dan cabin crew ini yang berhasil membawa seluruh penumpang dalam kondisi selamat. Dan ini adalah hal yang patut kita apresiasi. Dan juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan pendengar yang telah setia mendukung kami. Jangan lupa untuk terus like, komen, share, dan subscribe kami di YouTube, serta like dan follow kami di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.